Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Subscribe-nya Tuan, subscribe-nya Nyonya. Poro konco kabeh, piye kabare? Sehat kabeh kan? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar. Sedikit trailer di ulasan kali ini. Orang Cina percaya bahwa ketika seseorang meninggal, jiwa seseorang akan kembali ke rumah pada malam-malam tertentu untuk mengucapkan selamat tinggal di saat-saat terakhir. Film ini bercerita tentang jiwa nenek yang kembali ke blok apartemen, di mana dia menyalahkan putra dan istrinya atas kematiannya, dan nenek tersebut berusaha untuk balas dendam. Film komedi tidak selalu berjalan dalam cerita yang manis. Diarahkan oleh sutradara Jeff Lau pada tahun 1995 silam dan dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris populer di masanya. Salah satunya ialah Stephen Chow. Dan inilah sebuah film Mandarin klasik yang berjudul Out of the Dark. Ceritanya diawali ketika ada beberapa orang yang melakukan beberapa kegiatan di sebuah apartemen di suatu kota di China. Lalu ada seorang cewek yang bernama Quan yang diperankan oleh Karen Mok yang lagi dangdutan di atas kasur. Gak jadi copyright bro. Dikarenakan ia galau setelah lama sekali diputus oleh pacarnya. Ia melampiaskan kegalauannya dengan melempar barang-barang keluar apartemen. Sehingga momen ini dimanfaatkan oleh para satpam untuk mendapatkan barang gratisan. Lalu ketika ia sangat galau sekali, ia melempar sebuah koper yang berisi masa lalunya keluar apartemen. Di saat para satpam bersiap-siap, tiba-tiba koper tersebut jatuh tepat di kepala pemimpin satpam yang bernama Ahlu, dan anehnya ia masih bisa berdiri kembali. Hal ini mungkin dikarenakan ia memiliki ilmu kebal terhadap apapun. Di saat yang bersamaan terdapat sebuah keluarga yang sedang berkabung atas kematian ibunya. Ibunya ini diceritakan bahwa sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu, yang katanya disebabkan oleh keluarga ini. Perkenalkan, yang laki-laki ini bernama Mr. Lee. Mr. Lee ini merupakan anak kandung dari seorang nenek yang meninggal di awal scene tadi. Dan yang perempuan bernama Mrs. Lee. Mrs. Lee ini merupakan istri dari Mr. Lee. Mosok? Iya. Kan jenenge podo, Pak. Oh. Keanehan yang lain pun terjadi. Suasana mencekam di apartemen mereka terjadi ketika anak mereka satu-satunya yang bernama Xiaolong atau bisa dipanggil Si Olong agar tidak sulit memanggilnya, hilang dari pandangan mereka. Oh, Jo. Oke, lanjut. Kamu nyimpen aja. Mereka meminta tolong kepada kepala satpam untuk membantu mencarinya. Mereka pun mengawali pencarian di apartemennya Mr. Lee. Mr. Lee sempat berangan-angan bahwa yang menculik putranya merupakan mendiang arwah ibunya. Mengapa Mr. Lee berpikir demikian? Penyebabnya ialah paha ayam yang biasa menghilang. Karena semasa hidupnya, ibu Mr. Lee sangat menyukai bagian paha ayam, bukan paha yang lain. Sambil duduk di kursi favoritnya, Aku bukan paha yang lainnya. Bukan paha yang lainnya. Yang lain, sambil duduk di kursi favoritnya, seketika kepala satpam ketakutan dan kehausan. Meminta izin kepada Mr. Lee untuk mengambil air minum di kulkas.
Tak sengaja ia melihat si Olong di dapur. Seketika ia terkaget-kaget sampai masuk ke dalam lemari kulkas. Lalu datanglah Mr. dan Mrs. Lee menghampiri dan menemukan si Olong, orang yang kesurupan. Dengan tatapan yang kosong dan mengerikan, ternyata yang makan paha ayam tadi merupakan putra dari mereka yang sempat hilang, yaitu si Olong. Next, scene berpindah kepada Kwan yang sedang galau setelah seminggu lebih ia tidak keluar dari kamar. Nah, tidak ada barang lagi yang dibuang. Ia berniat mencari barang lagi untuk dibuang. Pas saat naik tangga, ia memelas-melas meminta kepada Tuhan agar diberikan kekasih yang baru. Tiba-tiba ada seseorang tiba-tiba nyelonong menjawab. Kwan pun penasaran siapa yang menjawab perkataannya tadi. Ia mencoba mencari tahu. Di saat ia turun tangga, ia mendengar percakapan seorang laki-laki dengan seseorang. Saking penasarannya, Kwan mencoba mengitari apartemen untuk mencari tahu dengan siapa laki-laki tersebut berbicara. Kwan pun akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa laki-laki tadi mengajak bicara sebuah bunga. Hah? Sebuah bunga? Kembang apa ya, Pak? Keladi paling. Lanjut. Antara kaget dan tidak, ia pun bingung. Perkenalkan, dia adalah Leon yang diperankan oleh Stephen Chow, tokoh utama dalam cerita ini. Ia merupakan orang gila yang berprofesi sebagai pemburu hantu. Ia merupakan orang yang sangat jenius. Saking jeniusnya, ia mengajak bicara sebuah bunga dan coba memberinya air susu. Kayak itu ya. Gak disusui kayak bayi, bukan. Lanjut. Lalu Leon pun berjalan dengan diiringi sebuah angin yang berhembus untuk mengerjakan pekerjaannya, yaitu memburu hantu. Scene pun berlanjut kembali ke keluarga Mr. Lee. Mr. Lee berterima kasih kepada Ahlu karena telah menemukan anaknya. Padahal nemunya gak sengaja itu. Seketika mereka kembali ke apartemen. Dirasa tidak aman di tempat tersebut, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Ketika Mr. Lee akan memesankan tempat, tiba-tiba si Olong hilang lagi entah kemana. Hal ini membuat Mrs. Lee panik dan ia pun menyuruh Mr. Lee untuk mencarinya. Hah? Ketika Mrs. Lee mau mengambil air minum, tiba-tiba lampu di apartemennya mendadak mati dan hidup. Mrs. Lee pun penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba ketika ia ada di ruang tamu, sudah ada kamera yang mengintainya. Seketika ia tidak kaget bukan main. Skripnya bener lagi. Bener. Ya mana bener. Ketika melihat arwah ibunya berada di dalam televisi, saya kaget kok bisa arwah itu masuk TV dan menggerakkan TV-nya. Loh, bener? Iya, masuk acara kuis lah. Wow. Mrs. Lee lari terbirit-birit langsung saja keluar. Tetapi di luar sudah ada si Olong yang dirasuki oleh arwah neneknya tadi yang sedang membawa pisau. Bantuan pun datang. Leon pun menyelamatkan Mrs. Lee. Kwan yang dari tadi ngintip girang sekali melihat hal tersebut. Mr. dan Mrs. Lee akhirnya terselamatkan. Miss, 個仔鬼上身啊！頭先嗰個係咩人嚟㗎？哎呀，唉，死美國！ Gantian sekarang si Olong yang lari. Terbirit-birit melihat Leon menggunakan senjata toa besar ya. Si Olong pun lari mencari arah jalan keluar, tetapi ia tidak menemukannya karena jalan semuanya sudah ditutup oleh Leon. Si Olong pun menghalalkan semua cara agar ia bisa keluar, salah satunya dengan menggunakan kapak. Akhirnya si Olong pun dapat ditangkap oleh Leon. Rencananya ia mau diajak curhat dengan Leon.
Tapi tak diduga ternyata kaki Leon menginjak kabel yang terputus dan akhirnya ia tersetrum listrik. Dengan mengacungkan pisaunya ke atas, dia berkeinginan untuk menjadi Thor dan akhirnya gagal. Dengan kejadian tersebut, hantu nenek keluar dari tubuh si Olong sehingga si Olong menjadi normal kembali. Perburuan pun selesai. Dan ketika Leon memberikan masukan kepada Ahlu, si kepala satpam, belum sampai selesai berbincang-bincang, petugas rumah sakit jiwa pun datang untuk menjemput Leon. Karena ia terdaftar sebagai orang gila di rumah sakit tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saking jeniusnya dan tidak takutnya terhadap apapun, ia sampai-sampai dimasukkan rumah sakit jiwa. Kwan sangat terobsesi sekali dengan Leon sehingga ia menyukainya walaupun ia gila. Ia pun juga dianggap gila. Keesokan malamnya, Kwan ingin mendatangi Leon di rumah sakit jiwa Zhongguang. Dengan langkah diiringi angin sepoi-sepoi, ia berjalan masuk menuju rumah sakit. Di dalam, ia hampir saja ketahuan oleh petugas. Beruntungnya, ada orang gila yang membuat keonaran sehingga perhatian petugas menjadi teralihkan. Seketika, Kwan langsung melanjutkan mencari Leon. Di dalam perjalanan, kita akan melihat beberapa percakapan spoiler dari film yang lain. Film apa itu, bos? Jurassic Park. Oke, sensor. 話我啊，佢話唔知點樣拍《侏羅紀公園》續集喎，你話點睇呢？你幫下佢啦，幫下佢啦。 Akhirnya Leon pun ditemukan. Mereka berencana bersama-sama untuk keluar dari rumah sakit tersebut dengan membawa bunga yang ia gunakan untuk mendeteksi keberadaan hantu. Di saat mereka hampir saja keluar, ternyata sudah ada petugas yang menghadang di depan pintu. Namun, karena dengan ilmu keberuntungan tingkat tinggi, tidak disangka bahwa petugas tersebut tidur dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan cara tidur tidak dengan mata tertutup, bisa mendengkur. Aneh kan? Tayangan berpindah lagi ke apartemen di mana para satpam sedang melakukan beberapa kegiatan. Ada yang mencuri toko, dan mereka juga kedatangan anggota baru dari Thailand yang sama sekali tidak mengerti waktu diajak bicara oleh pemimpinnya. Hal tersebut dikarenakan mereka berdua disuruh oleh Mr. Wu, yaitu pemilik apartemen, untuk menambahkan personil. Ketika kepala satpam berkeliling dengan naik lift, tiba-tiba keanehan pun terjadi. Lift yang dinaikinya terjadi korsleting yang menyebabkan kepala satpam menjadi tersesat di lantai atas, yaitu di lantai 9, tempat di mana nenek atau ibu Mr. Lee meninggal. Dengan memberanikan diri, ia langsung saja cepat-cepat melewati tangga yang dimana tempat itu digunakan untuk penghormatan. Tak disangka ada suara seseorang memanggil-manggil namanya. Yang pertama ia tampak kaget, ternyata yang memanggil adalah Ahming yang suka meminta uang kepada orang-orang. Lalu Ahlu melanjutkan ketika ia sudah hampir menuruni tangga, tiba-tiba ada yang memanggilnya lagi. Kali ini suaranya agak berbeda, seperti suara nenek-nenek. Tanpa berpikir panjang, Ahlu langsung menendang nenek tersebut tepat di kepalanya. Sampai-sampai kepala nenek pun terlepas. Ahlu kaget bukan main. Ternyata yang ia tendang tadi merupakan hantu si nenek yang ingin meminta tolong kepada Ahlu. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas dendam kepada anak-anaknya, dikarenakan ia telah dibunuh oleh Mr. Lee dan Mrs. Lee. Seketika Ahlu dimintai tolong untuk memasangkan kembali kepala nenek dan akan membantu si nenek untuk melaporkan polisi atas kejadian yang menimpanya. Namun yang terjadi, tiba-tiba Mr. Lee mendengar semua percakapan tadi dan ia berada tepat di belakang Ahlu dengan membawa sebilah pisau. Ia langsung menancapkan ke Ahlu. Untungnya Ahlu bisa menghindar dan kabur. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara Ahlu yang membawa kepala si nenek, Mr. Lee yang mengejar Ahlu, dan badan si nenek tanpa kepala.
sangat bro. Para satpam yang akan membawa kabur uang curian dari toko dengan tidak Ahlu menitipkan kepala di dalam tas berisi uang tadi. Badan si nenek langsung merebut tas berisi kepalanya. Melihat tas berisi curiannya tersebut di bawah, mereka pun juga ikut mengejar. Di saat yang bersamaan, ada satpam lain yang sedang galau yang bernama Tiudam. Dia juga ikut mengejar. Namun salah satu satpam yang kondisinya sedang galau dan kondisinya mabuk tadi ikut mengejar badan si nenek dan langsung memperkosanya tanpa pikir panjang. 你呀，就去东莞过来啊！ 哦，停啊停！这些短信是，哎呀，咩啊？你個頭擰咗去邊啫？驚啊！ Geragas banget. Tas pun didapatkan kembali oleh satpam yang mencuri tadi. Ketika tas dibuka, mereka kaget bukan main. Ternyata isinya adalah kepala nenek yang sedang memakan uang. Seketika mereka langsung lari terbirit-birit. Adegan kembali ke Ahlu, di mana kejar-kejaran masih terjadi. Seketika ia langsung masuk lift. Ia kaget sekali ketika melihat di dalam lift ada Ahming yang perutnya sudah tertusuk dari lantai atas. Kemungkinan perutnya ditusuk oleh Mr. Lee atau Mrs. Lee. Lalu Ahming menyarankan untuk ke lantai tengah. Ahlu mengendong Ahming untuk dibawa ke rumah sakit. Nyatanya Miss Lee pun mengetahui keberadaan mereka. Dengan membawa pisau, ia langsung mau menancapkan ke tubuh Ahlu. Beruntung ia menggendong Ahming sehingga badannya dapat dijadikan perisai. Mereka pun berlari. Namun naas, Mr. Lee sudah menunggunya di jalan lain sehingga mereka berdua terkepung. Mereka berdua dibawa ke lantai atas di atas gedung. Mr. dan Mrs. Lee menyuruh Ahlu dan Ahming untuk melompat, namun mereka tidak mau. Perdebatan dan adegan mengharumkan dibumbui kebingungan pun terjadi. Mr. Lee bercerita bahwa ia melakukannya dengan tidak sengaja ketika ia membunuh ibunya. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba Leon dan Kwan datang langsung menembak salah sasaran. Kwan mengingatkan bahwa yang mengancam ialah orang yang membawa pisau. Seketika Leon bilang, "Jangan bergerak." Tetapi karena saking jeniusnya, hal itu malah membuat Mr. Lee ketakutan dan ia langsung terjatuh dari atas gedung apartemen dan membuatnya mati. Seketika hal itu membuat Mrs. Lee juga akan melakukan bunuh diri dengan melompat. Ia berkata bahwa arwahnya akan membunuh semua orang yang terlibat. Namun Leon mencoba untuk membujuknya agar tidak melakukan hal tersebut. Namun hal itu sia-sia dikarenakan Leon tidak sengaja menembak Mrs. Lee. Sia-sia anjir. Leon pun merasa kebingungan. Lalu ia mencoba turun dan tak akan membiarkan Mrs. Lee mati dan menjadi arwah yang gentayangan dengan cara yang sangar mungkin ya. Ah, que toma, que suyo, que se nasu lo suyo. Tanpa diduga, Mrs. Lee bisa hidup kembali. Namun naas, ia mati kembali setelah mengambil pistol Leon dan menembakkan ke dirinya. Leon pun mencari cara lagi agar Mrs. Lee tidak mati, sehingga ia mencoba mentransfusi darah dari Ahming, namun tidak berhasil. Ia menggunakan satu cara lagi dengan cara mengalirinya dengan listrik yang bertegangan tinggi. Ia langsung mengambil kabel PLN yang tersedia di apartemen dan langsung menyetrumkannya kepada Mrs. Lee. Seketika Mrs. Lee terbangun dan hidup kembali. Namun hal itu jadi sia-sia lagi karena ketika Mrs. Lee ingin bunuh diri lagi, niatnya ingin mencegah,
malahan Leon membunuhnya dengan melempar pisau tepat di kepalanya. Aduh. Sia-sia lagi. Lalu Leon berpesan bahwa akan ada malam pembantaian di mana roh Mr. dan Mrs. Lee akan hidup kembali untuk balas dendam. Atas kejadian ini, kepala satpam memarahi seluruh anggotanya karena sibuk melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Alatnya si Tiudam atau itunya membesar dikarenakan telah mantap-mantap sama hantu nenek tadi sehingga seperti mati rasa. Leon dan para satpam langsung memberikannya terapi agar ia sembuh dengan cara ya kayak gitu. Namun adegan yang terjadi ya kayak gitu. Lalu Leon pun menyarankan untuk memberikan pelatihan untuk menghadapi hantu Mr. dan Mrs. Lee. Dan seketika adegan orang yang bernama Fanny Cat mengawali pelatihan untuk menghadapi rasa takut semua orang.